Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat TikTok affiliate pemula. Ini saya lagi scheduling lagi teman-teman. Saya udah take video kemarin ya, ini sebagian. Ada juga yang hari ini, tapi ini yang saya lagi edit adalah video kemarin ya. Ini untuk akunku yang Wondes. Bukan Wondes ya, Toko Cihui. Salah lagi teman-teman. Gimana teman-teman semua, masih semangat teman-teman pagi ini? Harus semangat selalu ya, berapapun pendapatannya, berapapun hasilnya, disyukuri. Sambil pelan-pelan biar saya nggak salah nih teman-teman, karena kalau salah berbahaya. Sekarang tanggal 19, sudah ada ternyata jam 3, jam 8, jam 23 sudah, tinggal sekarang jam 7 pagi malah belum. Jam 07.19 gitu ya. Lagi-lagi tetap racun tikus teman-teman. Di sini yang masih bisa gerak racun tikus plus tisu kemarin satu gitu ya. Tapi overall masih racun tikus. Jadi masih testing di 5 video ya di sini, dan hasilnya masih oke lah gitu ya teman-teman. Maksudnya masih hasil view ya, bukan hasil closing. Sebentar nih, ada yang pagi-pagi alhamdulillah nih teman-teman. Nah, ngulik-ngulik ngulik-ngulik TikTok, alhamdulillah masuk untuk somainya. Berapa nih? Mana sih? Masuk 200, alhamdulillah. Jadi jalur rezeki itu kadang nggak disangka-sangka teman-teman. Pokoknya TikTok diistiqomain, saya jalankan, terus evaluasi semampunya, sebisanya, terus tantang diri untuk gimana ya? Untuk terus gimana mencoba, coba memperbaiki masalah hasil kembali. Kalau bahasa aku lillah gitu. Lillah itu ya, kalau aku ya pasrah aja ke Allah, mau dikasih berapapun syukurin gitu. Yang penting bergerak. Mimpi boleh tinggi, bahkan mimpi saya sehari 100 miliar teman-teman. Mimpi saya gila gitu. Saya sehari profit 100 miliar, jangan omset, naikin ke profit gitu. Mimpi cita-cita 100 miliar, tapi masalah hasil berapapun pasrah ke Allah, alhamdulillah syukuri. Itu yang coba tak jalankan di mindsetku teman-teman. Jadi dapat bersyukur tetap happy, nggak dapat tetap happy. Karena Sang Maha Penentu Gusti Allah. Saya tuh sering begini teman-teman. Sebentar sambil ini ya. Saya tuh sering begini. Kadang pernah nggak sih ngarepin kayak sudah yakin betul di depan mata gitu ya, duit di depan mata seakan-akan gitu ya, yakin betul 1000% nggak bakal dapat duit untuk bayar ini gitu. Tapi bahkan orang udah menjanjikan 100% ini pokoknya dapat. Bahkan saya di bulan ini akhir bulan kita, awal bulan saya lupa. Gitu sama. Saya pernah dalam kondisi terjepit. Saya ada orang yang punya ya pembayaran ke saya tapi belum bisa membayar, dan saya yakin betul untuk itu. Tapi dalam satu sisi saya yakin, saya tahan. Saya nggak 100% saya yakinkan bahwa ya sudah, kalau terjadi akan cair, ya cair. Tapi kalau gagal, enggak. Ya sudah, pasrah aja ke Allah gitu. Karena kondisi saya sudah terjepit, saya harus membayar dengan berharap dari titik ini, teman-teman. Tapi nyatanya, orang bahkan udah confirm akan turun, cair katanya. Dan yang terjadi apa? Gagal cair. Kalau saya 100% yakin pasrahnya ke situ, yakin membayar, terus turun, saya janji ke orang lagi untuk ngebayar lagi ke orang lain gitu kan. Itu kan yang terjadi apa teman-teman? Gendeng gitu, stres gitu. Nah, tapi pada saat saya udah pasrah, ya udah, berapapun yang dikasih, kejadian apapun, ya udah, yang terjadilah, saya nikmatin, saya syukurin. Kalau ada problem selanjutnya, misalkan orang gara-gara saya dijanjiin orang, saya menjanjikan orang lain gitu lagi gitu ya. Karena saya juga punya hutang di sini, misalkan saya ada orang hutang di sini. Nah, pada saat ini gagal, sininya kacau, saya stres. Tapi pada saat saya udah pasrah aja ke Tuhan, ya saya merasa lebih nyaman teman-teman. Sana ya saya hadapin dengan kondisi nyata. Ini ya kondisinya begini, saya sampaikan dengan realita dan fakta. Bahkan ini real terjadi di
akhir bulan ini atau awal bulan ya kayak gitu, real kayak gitu. Dan akhirnya yang di sisi B sini malah negosiasi, malah memberikan solusi dengan cara yang di luar nalar saya. Kok bisa gitu? Malah membantu saya lagi nih orang. Supplier ini malah membantu saya. Ini urusan dengan cerita dengan Wondes dan non Wondes ya, yang saling dan ini juga terjadi teman-teman di TikTok affiliate gitu ya. Saya untuk mendapatkan 10.000, 50.000 itu kadang malah stuck, malah zonk. Kayak akunku yang utama kemarin sempat closing kan, lumayan udah menembus 40 ribuan lebih gitu. Kemarin lagi nol. Nah, kalau saya berpikirnya selalu dengan uang, saya wajar manusia yang ngeliatin, wah nggak closing gitu ya. Itu manusiawi, betul nggak? Tetapi yang perlu dijaga adalah mindset, pola pikir saya harus jaga. Berapapun saya syukurin gitu, supaya tidak stres, supaya tidak gila gitu ya. Jadi makanya saya mencoba itu, dan alhamdulillah saya lebih happy, lebih nyaman gitu ya, dan lebih termotivasi. Terus ya kayak gini, saya kalau misalkan lagi loyo gitu ya, saya coba dengan olahraga, terus ya nonton lah, cari apalah, dan alhamdulillah teman-teman, kali ini saya juga mungkin akan trik ini, caranya Allah juga memberikan jalur ke saya untuk saya semangat lagi gitu. Saya dulu itu orang yang gak bisa gaul, gak bisa ngomong. Terus pelarian saya apa? Pelarian saya itu membaca teman-teman. Oke, pelan-pelan sambil ini ya, saya sambil konten teman-teman. Sambil ngupload. Karena jam 7 udah sebentar lagi. Salah ya Allah, salah. Aduh, cancel. Salah brother. Tuh kan. Jadi CT salah kan? Toko Cihuy. Hampir salah nih, guys. Hampir salah kawanku. Hampir salah. Yang mestinya untuk akun sana taruh di sini, berbahaya. Sebentar ya. Aku tadi ngomong apa ya terakhir ya? Sorry teman-teman, nih keganggu nih. Ganggu otak saya langsung ngehang nih. Iya. Oh ya, kebiasaan saya dulu ya membaca teman-teman. Tapi setelah beberapa tahun ini kok kemampuan saya itu sungguh turun ya. Sungguh turun teman-teman. Habit itu malah hampir lenyap gitu. Karena dengan TikTokan, dengan ini gitu. Tapi kok saya rasa ada yang something wrong nih gitu. Tapi saya nggak begitu bergerak ngapa-ngapain ya. Saya nikmati jalanin aja. Dan kemarin saya iseng teman-teman ngajuin sampel tentang buku. Dan alhamdulillah di approve. Nah, mulai starting today saya tuh bikin konten tentang buku. Karena saya rasa ini juga ada niche di sini, ada market di sini tentang buku ini teman-teman, yang mungkin dengan perubahan digital segala macam, tapi buku tetap perlu menurut saya, masih belum bisa lepas, apalagi kalau anak sekolah ya. Dan ini termasuk buku-buku yang seri-seri self improvement ya. Nah, ada nih, berani berubah. Ini alhamdulillah kalau beli ini bisa 100 lebih. Ini ada mungkin 30, ada 50, dan ada juga yang 70. Berarti berapa? 70 sama 30, 150 ribuan kurang lebih ya. Kurang lebih ini 150 ribu dapat buku, dan ini dikasih sampel gratis. Caranya Tuhan. Nah, teman-teman, alhamdulillah tuh. Satu sisi bersyukur saya dapat ini, dan juga menjadi motivasi saya untuk membaca ini semua nanti. Karena emang saya suka basically-nya suka membaca tentang entrepreneur, tentang bisnis, tentang self improvement, tentang motivasi, tentang psikologi, tentang teknologi, tentang digital marketing, tentang TikTok kayak segala macam itu ya. Jadi basicnya itu nanti juga akan saya kontenkan, dan juga nanti bisa jadi intisari buku ini akan saya sharekan di sini juga teman-teman ya, supaya termotivasi, kita semangat dan saling menularkan gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gini kan rezeki dari Tuhan yang selalu saya syukurin teman-teman. Satu sisi jualan saya di TikTok melehoy, turun, tapi satu sisi adalah kedatangan buku yang kalau dikalkulat sampai 150 ribu dan saya 0 rupiah. Betul nggak? Tapi responsibel tentunya, saya harus bikin konten masalah laku nggak laku ya harus tetap usaha
Gitu aja. Nah, hari ini teman-teman kalau ngelihat di akunku yang satu udah mulai aku bikin konten tentang buku ini. Moga-moga ada penjualan dan saya juga bisa mengembalikan, dan semoga seller jualannya laris manis. Di sini juga ada tentang nih public speaking teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman mau belanja juga silahkan di toko saya ya, di Subranto Cah PCT. Di situ ada buku ini udah mulai yang sudah tak up kayaknya baru 2 nih, baru yang ini Berani Berubah dan ini teman-teman. Ini bukunya keren-keren, dari judulnya sih keren ya. Saya tapi tuh untuk membacanya sebelumnya Perbaiki Diri, Perbaiki Hati. Wah, ini kadang-kadang ya tadi yang saya bilang, memperbaiki diri, salah satunya itu dengan bersyukur tadi, berapapun tak syukuri alhamdulillah. Yang jadi saya lebih tenang, lebih damai, lebih termotivasi, lebih semangat, karena destinasinya bukan cuman cuan, tapi destinasinya ini berbuat kebaikan. Saya buat mencari amal kebaikan, mencari kebermanfaatan. Saat titiknya ke Tuhan gini ya, titik ke Gusti Allah, nah maka jalannya ini apapun yang terjadi kayaknya lebih smooth. Tapi kalau kita nawa itu cuman cuan, saat dapat tuh kemerungsung teman-teman. Kemerungsung tuh ya kurang kayak hampa gitu. Saya pernah ngerasain ya. Jadi nggak punya duit pun, kalau titik seperti itu udah bisa, itu lebih tenang, lebih nyaman. Pokoknya kita melakukan apapun itu, seberat apapun kayaknya semangat aja. Tapi pada saat yang jalurnya itu cuman masalah duit dan duit, titiknya di duit, itu galau. Dapat galau, nggak dapat galau gitu. Itu yang tak rasakan. Nanti teman-teman different ya. Mungkin silakan di-share juga pengalamannya mengenai hal ini ya. Kita boleh bergerak habis-habisan, tapi saat arahnya ke Tuhan, menurut aku sendiri yang tak alamin itu lebih nikmat gitu, lebih tenang. Makanya pada saat berhasil saya tenang, nggak berhasil pun tenang. Dan yang perlu benar-benar saya jaga adalah mental supaya kondisinya bagus. Kalau nggak stres, terus-terusan mikir, itu pengaruhnya bisa ke fisik jebol, motivasi ambruk. Kalau saya cuman matoknya, wah saya udah habis-habisan, nggak laku, nol gitu. Nah itulah mental entrepreneur yang saya bilang teman-teman, karena saya udah terbiasa di entrepreneur dari 2015, dari bangkrut minus sampai saat ini terus bergerak di bidang entrepreneur ya, wirausaha, belajar berjualan, dan OTW bismillah moga-moga jadi bisnis gitu. Karena sedikit different antara jualan dan bisnis gitu. Kalau jualan, kalau bisnis di dalamnya ada jualan. Tapi kalau jualan belum tentu dalamnya ada bisnis. Nah, bedanya apa? Silahkan dicari ya. Kalau nanti kesempatan teman ada yang komentar, saya coba saya bahas. Cuman kalau teman-teman ini nggak ada yang ternyata tarik di sini ya jangan. Nanti lebih fokus ke TikTok affiliate. Lagi-lagi yuk tetap semangat, gaspol terus, apapun yang terjadi, perbaiki konten berkualitas, terus cari winning product ya, menemukan winning product. Nah teman-teman yang sudah winning, yang sudah ini bisa di-share di sini ceritanya teman-teman ya. Nanti saya angkat untuk dijadikan video supaya jadi pembelajaran. Kalau sukses jangan sendirian. Ingat, kalau dalam Muslim kan kita sholat pun yang bagus juga berjamaah. Kenapa? Kalau sukses kita harus sendiri-sendiri. Kenapa kita tidak menebarkan saudara kita? Karena saya yakin salah satu problem di bangsa ini, negara gini adalah problem ekonomi. Itu saya rasakan banget. Terus gimana bisa naik kelas? Bisa ya minimal tenang. Sebulan tuh selalu ada repetition yang terus yang bertumbuh gitu. Gimana rasanya kalau tinggal di kampung, nun jauh di sana yang sunyi, yang sepi, yang saya dengar sekarang lagi musim penghujan, tanah longsor di mana-mana. Jangankan mendapatkan uang, untuk jalan keluar rumah saja jalannya nggak bisa karena jalannya putus. Nah, tapi dengan ada koneksinya internet, dengan ada TikTok affiliate, itu bisa berkarya, bisa menembus batas itu teman-teman. Mau tinggalnya di puncak gunung, sangat terisolir saat koneksi internetnya masih running, listrik running gitu kan. Sampel ada, bisa berkarya. Bayangkan kalau teman-teman kita bisa 1 juta satu hari tinggal di area, terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pastinya. Jadi bisa jadi petani-petani dengan toolsnya bagus, nggak ada yang lagi isu-isu yang pupuknya kesulitan pupuk karena memang budgetingnya mampu gitu. Terus mungkin cara bertaninya pun juga akan improve ya. Nggak cuman full mengandalkan fisik, tapi dengan teknologi kayak gitu ya. Terus cara nanti marketingnya pun different. Dan saya perhatiin ya teman-teman, ini saya tuh sebagai anak petani miris gitu, dan saya pun juga belum bisa berbuat banyak, yaitu pada saat bertani
hasilnya lagi bertumbuh, lagi panen gitu, dijualnya tuh runtuh. Padahal pupuknya sudah mahal segala macam. Nah, di sini yang saya lihat adalah lack of penghubung antara penjual dan pembeli. Padahal kayak di Jakarta, sayuran segala macam kan tinggi harga, tapi pada saat dari daerah tuh murah. Bahkan petani rugi. Nah, ini keandaikan bisa dia dengan kayak gaya online ini bisa tembus, bisa memangkas kos-kos antara pengepul segala macam ini. Jadi harganya petani bisa up. Wah, andaikan terjadi, keren teman-teman ya. Oke, udah ngalor ngidul. Ini saya lanjut lagi untuk kontenku di TikTok, affiliate untuk toko Cihui, dan cek juga nanti untuk Wonders Emperor. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Wonders Emperor, tapi Wonders Nature. Emperor sudah almarhum teman-teman.